Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adzamat ummati dunya nujiat minha haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh, dan Allah dudukan kita di majelis ta'lim ini. Maka hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majelis ta'lim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada kemampuan kita, apalagi daripada keinginan kita, tapi ini semata-mata bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan orang itu terhadap perkara agama. Maknanya yufaqihu fiddin, paham terhadap perkara agama. Manakala orang itu memiliki ilmu agama, kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama, lalu kemudian dia korbankan seluruh potensi hidup yang Allah anugerahkan kepadanya untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama. Orang paham terhadap perkara agama di dalam Al-Quran disebut ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan kitab Hikam Qaidah ke-27, 28 dari 26, 27, 28. Kita ingatkan kembali bahwa bulan ini adalah bulan Rajab. Rajab artinya adalah keagungan. Ulama pun menafsirkan Rajab ini rohnya rahmatullah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini turunnya pada bulan ini. Artinya adalah seluruhnya. Kemudian barulah hadirin rahimakallah dari bulan, kalau disebut gudangnya rahmatnya di bulan Rajab. Kemudian dikeluarkan sebagaimana kebutuhan hadirin di bulan-bulan berikutnya. Buat apa rahmat Allah ini turun, kasih sayang Allah ini, di mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ini disebut 4 kali di dalam surat Al-Fatihah. Karena Rahman Rahim Allah ini, kasih sayang Allah ini mengalahkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Rahman Rahim Allah ini? Untuk jurmul abdi, untuk membersihkan daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosa si hambanya ini. Hadirin rahimakumullah, baknya
adalah birrullah. Itulah hadirin rahimakumullah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan di bulan Rajab ini Allah turunkan kasih sayangnya untuk membersihkan seluruh dosa-dosa hamba dan kesalahan hambanya. Inilah bukti daripada kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepada hambanya. Rajab. Perlu diingatkan hadirin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Al-ayat. Sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya dan seisinya ini, ada 12 bulan. Isna asyara syahran fi kitabillah. Dan 12 bulan ini sudah termaktub, sudah tercantum di dalam kitab-kitab Allah. 100 lembar suhuf, di mana 50 lembar suhufnya diberikan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 lembar suhufnya kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 lembar suhufnya kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kemudian 10 lembarnya kepada Nabi Musa kalamullah sebelum beliau mendapatkan Taurat. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa Ruhullah alaihissalam, dan Al-Quranul Karim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya ada isyarat-isyarat mengenai nama daripada bulan itu. 12 bulan itu takut kita lupa karena memang tidak berhubungan dengan gajian ya. Kita ulang lagi. Pertama adalah Muharram. Setelah Muharram, Assalamualaikum Pak. Setelah Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Habis Rabiul Tsani atau Akhir, Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, Rajab. Rajab apa Rajab? Rajaban apa Rajaban? Kalau Rajaban di Bogor, Godier. Rajaban. Siti Saroh apa Siti Sarah? Saroh. Sobar apa Sabar? Sobar. Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Habis Syawal, Hapin. Kejepit kali. Habis Syawal, Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan ke-9 bulan apa? Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-1 Muharram. Bulan ke-2 Safar. Bulan ke-1 Masehi. Bulan ke-12 Masya Allah, alhamdulillah. Jangan kalah Pak. Dari isna asyara syahran fi kitabillah, dari 12 bulan itu ada arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seluruh bulan juga punya Allah. Hanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan haram. Sebagai para nabi, ada yang nabi akhir zaman. Nabi yang paling disayang, dicintai, penghulu daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang pertama kali diturunkan, Nabi Adam. Ada nabi yang tidak punya bapak, Nabi Isa. Ada makhluk yang tidak punya ibu, siapa? Siti Hawa. Subhanallah, ada. Ada hari-hari yang derajatnya dinaikkan oleh Allah, hari Jumat. Ada semuanya. Maka 4 bulan haram itu pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga adalah Zulqa'dah, yang keempat adalah Zulhijjah. Zulhijjah. Hadirin rahimakum, Zulhijjah.
Maka 4 bulan haram inilah yang disebut dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita ingatkan, di bulan Rajab ini hadirin rahimakumullah, pada tanggal 27 Rajab, jumhur ulama sepakat telah terjadi yang disebut Isra wal Mi'raj. Isra, perjalanan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulama lagi mengatakan dari rumahnya Ummu Hani ke Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada tahun itu disebut Ammul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi hadirin rahimakumullah setelah 10 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di usia berapa itu? Rasulullah diangkat Nabi tahun usia berapa? 40 ditambah 10 berarti usia 50 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin pada tahun itu awal meninggalnya istri yang disayanginya, yaitu Khadijah, yang membela segalanya. Kemudian ditinggalkan pamannya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung kepada keponakannya, saudaranya daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Hindun bin Abi Thalib. Hindun ada 2. Ada Hindun, Siti Hindun yang makan jantung dan hatinya Sayyidina Hamzah. Itu adalah Hindun, istrinya daripada siapa namanya? Abu Sofyan. Kalau ini juga sama, Siti Hindun, istri bapak namanya Hindun juga. Siti Hindun ini pun hadirin rahimakumullah adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, Hindun binti Abi Thalib. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah beliau, sebagian ulama mengatakan beliau hadirin sholatnya di rumahnya Siti Hindun itu, kemudian dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Minkail. Ada lagi ulama mengatakan beliau berkunjung hadirin malam-malam ke Ka'bah, kemudian sholat hadirin rahimakumullah biasa sholat malam. Kemudian pada saat beliau terduduk lelah daripada sholat itu, beliau ngantuk-ngantuk, kemudian datang dijemput malaikat Jibril dengan malaikat Minkail, dibawa ke sumur Jam-Jam, kemudian hadirin dibelah dadanya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Kenapa ayat ini diawali dengan subhanallah, dengan tasbih kepada Allah, tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak juga di kalimat dengan awali Allahu Akbar. Tidak juga dengan kalimat alhamdulillah, tapi subhanallah, maha suci Allah. Ini pertanda hadirin rahimakumullah bahwa Allah bersumpah dengan kesuciannya bahwa peristiwa ini benar adanya. Ta'ajub. Subhanalladzi asra. Asra ini dari kata asaro. Asaro ini hadirin rahimakumullah perjalanan khusus di malam hari. Ini dhorob, kata-kata siapa namanya? Santri itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Pakai tanwin patah. Berarti ini adalah nakiroh. Berarti berlanjut, berlangsung pada waktu yang singkat. Perjalanan ini. Dari mana perjalanannya? Siapa yang diperjalankannya? Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang diperjalankannya? Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ruhnya atau jasadnya atau dua-duanya? Lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau itu dilakukan pada saat Rasulullah bermimpi, bukan bi abdihi ayatnya, birruhi. Abdi
Di dalam tafsir Qurtubi, di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Jamaksari, yang disebut abdi itu kumpulan daripada jasad dan ruh. Itu disebut abdi. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 km. Jadi kalau dari sini kemana? Ke Bali. NTB, mana orang NTB tadi? Jaraknya berapa dari sini ke NTB, Pak? Ke Bima. Pernah ngukur? Subhanallah. Perjalanan Nadine dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan perjalanan pakai unta. Tapi ditempuh dalam 1 malam. Logis tidak? Tidak logis, karena ini peristiwa iman. Tidak bisa dikejar dengan syariat Islam, tapi dengan thariqatul iman. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang dapat kita simpulkan daripada berbagai macam peristiwa ini? Pertama, Rasulullah SAW diberikan kendaraan. Kalau hanya ruh, hadirin, tidak perlu kendaraan. Kendaraan ini perlunya untuk apa? Bawa jasad. Jasadnya hidup, ruh. Makanya ada kendaraan namanya buraq. Buraq ini dari barkun, cahaya yang bergerak. Sudah cahaya bergerak. Buraq, barkun. Ini pertanda isyarat bahwa umat baginda Nabiullah Muhammad SAW satu saat akan memiliki pesawat, akan memiliki kendaraan yang kecepatannya melebihi daripada kilat. La ilaha illallah. Sekarang baru ditemukan pesawat supersonik, kecepatannya melebihi daripada suara. Hadirin rahimakumullah, boom, pesawatnya sudah sampai ke Semarang, suaranya baru di sini. Subhanallah. Teorinya baru sampai, ditemukan 1 detik kadin kecepatan cahaya 6 kali 10 pangkat 23. Subhanallah. Ini isyarat. Bakal, kapan? Entah. Bikin saja sendiri. Subhanallah. Teorinya sudah ada. Tidak mustahil bagi umat Rasulullah. Dulu handphone tidak ada, sekarang ada handphone. Dulu hadirin rahimakumullah, di Indonesia anak pilek sampai keluar ingus hijau saja tidak dicuriga. Sekarang iya. Sudahlah, kemarin anaknya datang COVID-19, datang omnya. Om apa? Omikron. Sekarang datang uminya lagi, ibunya, Omikron. Besok kali datang Ramadan bapaknya, Bapakron. Kakeknya belum nanti. La ilaha illallah. Subhanallah. Dulu waktu COVID-19 yang langka ini ya, sanitizer langka. Sekarang yang langka minyak goreng. Subhanallah. Apa hubungannya ya? Hadirin rahimakumullah. Subhanallah. Kemudian apalagi hadirin rahimakumullah isyaratnya? Perjalanan hadirin rahimakumullah naiknya buraq itu hanya di bumi, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ke atas nggak pakai buraq, Pak. Buraq itu ditaliin, ditambatin di Masjidil Aqsa. Ada tempat penambatan hadirin rahimakumullah kuda dan unta, disimpan di situ. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW naik. Pada saat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menemukan nini peot, nenek yang sudah peot, sudah bongkok, tapi pakai hadirin rahimakumullah bedak yang begitu tebal, gincu dan sebagainya. Masya Allah. Ibarat itu hadirin diibaratkan, ditanya kepada Jibril siapa itu, usia daripada bumi. Waktu itu seperti itu. Sekarang bagaimana? Dulu aja udah bongkok, udah pakai tongkat. Sekarang sudah gimana? Waduh, Pak, sudah setruk kali sekarang. Setruk pakai baju hadirin rahimakumullah gagah, pakai pupur, masya Allah. Sudah BAB di tempat,
sudah BAK di tempat. Tapi banyak yang tertarik. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini. Kemudian hadirin rahimakallah, naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa. Naik hadirin rahimakallah Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga. Pada waktu dipegang hadirin rahimakallah langsung melesat bersama Jibril, pung, ke atas. Subhanallah. Ini pertanda juga bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin rahimakallah bakal naik ke langit dengan pesawat yang lurus tegak ke atas. Apollo namanya. NASA produknya. Teng. Subhanallah. Langit ke-1 Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga hadirin rahimakallah ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Cantiknya minta ampun. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris meninggalnya tidak di bumi, kuburannya di langit keempat. Gak percaya silahkan dilihat. Kelima hadirin rahimakallah Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam kalamullah. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan kakeknya. Beliau hadirin rahimakallah menjadi marbot daripada masjid. Siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Masjidnya masjid hadirin rahimakallah Baitul Ma'mur. Jadi harus bangga jadi marbot masjid itu, Pak. Pekerjaan Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa isyaratnya ketemu nabi-nabi ini? Bahwa orang-orang soleh itu di sisi Allah tidak meninggal. Ini syaratnya. Makanya ketemu dengan nabi-nabi. Kemudian hadirin rahimakallah sampai ke Sidratul Muntaha. Ada sebuah pohon sidroh yang dulu pohon ini pada waktu hadirin rahimakallah masih kecil ada di dunia. Bertemu dengan Nabi Musa di hadirin rahimakallah Bukit Tur Sinai. Di situ ada pohon sidroh kecil, maka hadirin berupa cahaya, itulah yang disebut dengan nur kalamullah. Jadi Nabi Musa berbicaranya dengan pohon sidroh itu. Wafatlah Nabi Musa, pohon sidroh ini diangkat, kemudian hadirin rahimakallah simpan hadirin rahimakallah di mana Sidratul Muntaha. Berkembang sehingga di dalam hadis dikatakan ini daunnya aja seperti kuping-kuping gajah terbesar di dunia, dan buahnya pun seperti tempayan-tempayan besar. Dan hadirin rahimakumullah, ini pohonnya kalau dikelilingi oleh kuda yang tercepat di dunia tidak akan cukup selama 300 tahun dikelilinginya. La ilaha illallah. Di sela-sela akarnya mengalir hadirin rahimakallah sungai surga. Kemudian yang kemudian mengalir di dunia itulah sungai Efrat dengan sungai hadirin rahimakallah Tigris dan sungai hadirin rahimakumullah yang ada di Mesir itu apa? Sungai apa? Nil. La ilaha illallah. Ciliwung nggak tahu dari mana Ciliwung nih. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW dari Sidratul Muntaha ke Rob-Rob. Malaikat Jibril yang ngejemput nggak ikut ke Rob-Rob. Ditarik hadirin rahimakumullah, subhanallah, Jibril ikut. Enggak ya Rasul, engkau saja yang diizinkan. Kenapa? Kalau aku paksakan aku melangkah ke Rob-Rob ini hadirin rahimakumullah hijab. Ada 500 hijab, antara hijab ke hijab jaraknya 500 tahun perjalanan. Satu hari di sisi Allah alfasanati mimma tahun 1000 tahun di sisi manusia. Ini pertanda bahwa manusia taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakallah, akan mengalahkan kedudukan malaikat tertinggi namanya Jibril. Nabiullah Muhammad SAW ini manusia biasa hakikatnya. Beliau di dalamnya ada darahnya darah merah. Bukan biru, Pak. Memang ada darah biru. Darah merah. Beliau kadang marah, beliau kadang tersenyum. Beliau pun menikah, punya anak, lapar makan, haus hadirin rahimakallah minum. Tapi beliau in huwa illa wahyu yuha, dibimbing oleh wahyu. Nur, laulaka lama khalaqtul aflaq. Subhanallah.
Maka Rasulullah SAW adin rahimahullah berangkat langsung ke Tarful Alam, ketemu adin rahimahullah, kemudian sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Aras Allah ini begitu putih, tidak ada yang berwarna kecuali putih. Rasulullah SAW bingung, Pak. Pada saat semuanya putih ini, datang setitik daripada cahaya mendekati, makin terang. Rasulullah ketakutan, mundur, mentok hadirin rahimakumullah ke tiang aras. Kemudian ini hadirin cahaya makin nyebrot. Apa nyebrot bahasa Indonesianya? Nyebrot apa nyebrot? Memancar. Ya, memancar begitulah. Saking memancar, hadirin rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW terduduk sampai duduk tahiyatul akhir. Tidak hadirin bisa lagi melihat, ini cahaya makin terang. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW ini paham bahwa ini nur dat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Datang suara daripada cahaya itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3, dijamin oleh Allah, assalamu alayka, keselamatan, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, keberkahan Allah. Selamat, keselamatan, keberkahan. Assalamu alayka, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak egois. Tidak hanya ingat pada dirinya dan keluarganya, beliau ingat kepada umatnya. Langsung disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kata ulama, Pak, Rasulullah ketakutan pada saat ini karena menyela kalimat firman yang datang dari Allah, dari cahaya itu. Takut marah hadirin, tapi saking cintanya kepada umat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian Rasulullah menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Saking takutnya bergetar beliau. Makanya suka ada yang begini-begini ya. Nah, itu wajar, tapi getarannya harusnya dari sini. Jangan digini-gini sengaja. Kalau yang digini-gini sengaja, itu bingung, yang sebelah nanti pusing, kasihan. Jadi jangan salahin yang sebelah kalau hadirin rahimakumullah lagi pilek kemudian dipegang ininya. Begitu. Ya. Ini bergetarnya seperti kita lagi marah, biasanya kan bergetar nih. Begitu. Subhanallah. Pertanda hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya ini. Subhanallah. Dan yang terakhir hasilnya adalah mendapatkan perintah sholat, di mana ini sholat satu perintah yang hadirin perintahnya ini tidak dibawa, tidak dititipkan kepada malaikat, saking pentingnya. Maka Rasulullahnya dijemput menghadap nurdat Allah Subhanahu wa ta'ala, di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu bulak balik hadirin rahimakumullah ke langit ke-6, kemudian mendapatkan usulan daripada siapa? Nabi Musa kalamullah. Maka kemudian hadirin rahimakumullah sampai 5 waktu. Ini pertanda bagaimana dahsyatnya musyawarah untuk hadirin rahimakumullah. Bahkan perintah Allah saja dengan musyawarah itu bisa dirubah. Hadirin rahimakumullah, perintah Allah 50 waktu, tapi kan ada musyawarah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Akhirnya Allah pun ridho. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sudah 5 waktu itu aku kalikan 10, tetap menjadi nilainya 50 waktu. La ilaha illallah. Pertanyaannya terakhir, pakai baju apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui nurdat Allah di arasnya sana? Pak, pakai baju apa? Assalamualaikum. Pakai baju apa? Ini bajunya kayak gini tuh. Ini bajunya kayak gini. Jadi ini bukan baju Arab, Pak. Ini baju terbaik menemui Allah. Ini bukan baju Arab, bukan anti Arab. Ini Arab dulu tidak begini. Ini hadirin pakaian Nabi Ibrahim Khalilullah.
Nabi Ibrahim hadirin rahimakumullah meniru daripada bajunya para malaikat. Subhanallah. Para nabi bajunya seluruhnya seperti ini. Tidak ada satu keterangan pun saat Rasulullah dijemput kemudian datang malaikat Jibril dengan Mikail, ya Rasulullah engkau mau menghadap Allah, silahkan ganti dulu pakaian. Tidak ada. Rasulullah dengan pakaian beliau saat itu. Subhanallah. Insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjela larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Rajab ini Allah curahkan rahmat hidayah kepada kita. Allah berikan hadin ampunan dosa-dosa kepada kita. Allah berikan hadin jaminan atas kebebasan kesalahan-kesalahan kita di masa yang akan datang. Dan Allah berikan kebaikan-kebaikan Allah pada bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.